Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dea Akila dari kelas M252. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonem, alofon beserta dengan jenis-jenisnya serta contohnya. Simak penjelasan berikutnya. Nah, pada pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang fonem. Apa sih itu fonem? Secara etimologi, fonem berasal dari kata Yunani fon yang berarti bunyi atau suara. Dalam kajian linguistik atau ilmu bahasa, fonem diartikan sebagai satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat berfungsi untuk membedakan makna. Dalam studi fonologi, fonem berfungsi sebagai unit pembeda makna, bukan sekedar bunyi fisik. Nah, selanjutnya contoh fonem. Kata cari dan kata kari. Bunyi C dan K pada posisi awal kata menghasilkan makna yang berbeda. Karena perbedaan bunyi inilah yang menyebabkan maknanya berubah. Maka C dan K adalah dua fonem yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu fonem, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fonem. Yang pertama ada fonem vokal atau huruf hidup. Fonem vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar dari paru-paru tanpa mendapatkan hambatan. Terdapat 6 fonem vokal. Penulisannya A, I, U, E, O. Contoh A pada kata anak, I pada kata ibu. Yang kedua adalah fonem difton. Difton adalah gabungan dua fonem vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu dan dianggap satu bunyi. Kemudian contohnya yaitu AI dalam kata capai. Yang kedua AU seperti pada kata pulau. Nah, selanjutnya jenis fonem yang ketiga adalah fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada bagian tertentu di alat ucap. Dalam bahasa Indonesia baku terdapat 22 jenis fonem konsonal. Penulisannya dapat kalian simak pada layar di samping. Contohnya yaitu B pada kata batu, C pada kata cari, D pada kata darah. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu fonem beserta contoh dan jenis-jenisnya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih itu alofon. Nah, secara etimologi, alofon berasal dari bahasa Yunani, allos yang berarti lain dan fon yang berarti bunyi atau suara. Dalam ilmu linguistik, alofon diartikan sebagai varian atau wujud lain dari sebuah fonem yang tidak membedakan makna. Jika fonem adalah sebuah konsep bunyi abstrak di dalam pikiran kita, maka alofon adalah realisasi konkret atau cara bagaimana fonem itu diucapkan dalam situasi atau posisi tertentu. Nah, selanjutnya adalah contoh alofon. Yang pertama, alofon fonem K. Fonem K dalam bahasa Indonesia memiliki dua alofon utama. Yang pertama, K lepas diucapkan dengan hambatan penuh dan letupan jelas. Biasanya muncul pada awal suku kata. Contohnya, kaki, aku, paku. Yang kedua, K hambat diucapkan dengan hambatan pada pita suara tanpa letupan. Biasanya muncul di akhir kata. Contohnya, baik, anak. Kemudian yang kedua adalah alofon fonem I. Fonem I dalam bahasa Indonesia juga memiliki varian. Yang pertama, I biasa, diucapkan dengan kualitas penuh. Contohnya ibu. Kemudian yang kedua adalah I terbuka atau pendek, diucapkan lebih pendek dan terbuka. Kemudian kata tertutup yang tidak mendapatkan tekanan. Contohnya kemari. Contoh alofon yang ketiga yaitu alofon fonem B, D, G di posisi akhir dalam pengucapan bahasa Indonesia yang santai atau tidak terlalu formal. Konsonan B, D, dan G ketika berada di akhir kata sering diucapkan seperti pasangan tak bersuara, yaitu P, T, dan K.
Nah, selanjutnya adalah jenis alofon. Terdapat dua jenis alofon. Yang pertama adalah alofon bebas. Alofon bebas adalah varian bunyi yang dapat saling menggantikan di tempat yang sama tanpa mengubah makna dan tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Ini lebih kepada kebiasaan atau variasi individu. Contohnya adalah pengucapan fonem R. Yang kedua adalah alofon terikat. Alofon terikat adalah varian bunyi yang kemunculannya diatur oleh lingkungan atau posisi tertentu dalam kata. Mereka tidak bisa saling bertukar tempat secara sembarangan. Contohnya pada alofon fonem K. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Fonem dan alofon adalah dua konsep dalam fonologi yang saling berkaitan. Fonem merupakan suatu bunyi abstrak yang berfungsi membedakan makna, dibuktikan melalui pasangan minimal seperti cari dan lari. Adapun alofon adalah varian nyata dari sebuah fonem yang tidak membedakan makna seperti fonem K yang dilafalkan K kaki dan K pada kata baik. Hubungan keduanya bersifat hierarkis. Fonem adalah induk abstrak, sedangkan alofon adalah perwujudan konkretnya. Adapun perbedaan utama yang terletak pada fungsi dan lambangnya. Fonem dituliskan dalam garis miring dan membedakan makna, sementara alofon ditulis dalam kurung siku sebagai varian pelafalan. Setelah kita memahami keduanya, penting kita untuk mengetahui sistem pembeda makna sekaligus keragaman ucapan dalam bahasa. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai materi fonem, alofon beserta contoh dan jenis-jenisnya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.